Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalina Natasha Sinaga dengan NIM 24051204123. Saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2024 kelas D. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum routing statik. Nah, tujuan dari praktikum routing statik ini yaitu yang pertama, mengetahui cara kerja dari routing statik itu seperti apa dan juga mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu routing statik. Nah, routing statik itu jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, ciri-ciri routing statik itu ada dua. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Lalu yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan juga. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya ya. Pertama, kita harus membuat skema jaringan untuk simulasi dari routing statik ini. Di sini kita menggunakan 3 router yang menggunakan kabel serial. Jadi ketiga router ini terhubung dengan kabel serial semua. Lalu yang pertama kita setting semua IP dari PC, router, dan juga server. Pertama-tama kita akan men-setting IP dari PC-PC dulu ya. PC dulu. Oke, untuk PC atau lab udah kita atur. Sekarang kita atur IP dari server. Setelah kita setting server, kita setting router pertama. Nah, di router pertama ini kita atur IP dari flash alternate 0 yang terhubung di PC 1 192 168 162. Lalu subnet masknya 2592. Lalu flash alternate 1 yang terhubung dengan lab 2 atur 192 168 116. Dan masnya sama 192. Lalu serial 2 yang terhubung ke router 2 itu 12 12 12. Ya, lalu netmasknya 2550. Lalu untuk serial 3 yang terhubung ke router 3 kita gunakan 13 dengan netmask sama seperti serial 2 2550. Oke, setelah itu kita on kan ya, jangan lupa. Itu kita setting di router 2 flash ethernet 0 yang terhubung ke lab 3 ya. 192 168 125. Netmasknya 255 2128. Lalu untuk flash ethernet 1 nggak ada yang terhubung. Lalu kita atur serial 2 14 2. Netmasknya 2550. Untuk serial 3 23 netmasknya sama 2550. Oke, setelah itu kita
on kan. Oh ya, kita on kan semua ya. Jadi tadi cuma onin 1. Jadi peserta 0, serial 2, serial 3, pokoknya semua yang terhubung kita kasih nyala. Ini udah terlihat nih, sudah mulai nyala. Terus lanjut ke filter 3. Peserta 0 yang terhubung ke peserta 1, 3, masnya 2550, server 3, dan masnya 2550, serial 2, 13, 13, plus 3, dan masih juga 6, serial 3, 3, 3, 3, 3, 3. Kalau kita on kan semua ya, jangan lupa. Oke, semua sudah nyala. Kita sudah atur semua PC, juga sudah aktifkan semuanya. Lalu selanjutnya kita isikan router statik dari setiap router. Jadi kita mulai yang pertama, routing statiknya 192.168.1.128, lalu netmasknya 25525 128 12 12 12. Lalu kita atur juga 0 13 13 13 3. Terakhir 43 titik 0, dan masnya juga sama, dan next hopnya juga sama. Oke, untuk router 2 sudah. Sekarang kita atur routing statik dari router 2 ke 192.168.10, lalu netmasknya 255.128, dan next hopnya 12 12 12. Lalu yang kedua 0, netmasknya 0, lalu next hopnya 23 23 23 3, add. Lalu yang terakhir 43 43 43 0, netmasknya sama, dan next hopnya juga sama. Sudah, kita lanjut atur router ketiga. Yang pertama routernya 192.168.1.0, netmasknya 255.128, lalu dengan next hop 12 12 12 1. Bukan 12 12 ya, 13 13. Karena dari router ketiga ke sini itu 13, tidak ada kedua. Tambahkan terus 192.128 dengan next hop masih sama, next hopnya 23 23. Oke, semua router statiknya sudah terpasang. Kita langsung saja coba. Jadi untuk percobaan pertama kita coba dari PC 1 ke PC 2. Kita ke mode simulation, dia ke router 1, lalu ke lab 2, lalu dia balik lagi, lalu dia kembali ke asalnya. Berarti itu berhasil ya. Kita masuk ke real time lagi ya, kita delete. Kita coba lagi ke
percobaan yang kedua yaitu dari PC1 ke PC3. Amati menuju router 2, menuju router 2, tadi router 1, terus ke router 3 menerima lalu membalas ke router 2, router 1, dan kembali. Berhasil. Coba percobaan yang ketiga. Yaitu PC1 ke server 1. Mode simulation mulai ke router 1 ke server 1, kembali. Nah, dapat kita lihat dari PC1 ke server 1 itu berjalan dengan lancar, yang berarti itu berhasil ya. Lalu kita coba percobaan selanjutnya, itu PC1 ke server 2. Kemudian router 3, server 2, kembali ke asalnya. Berarti percobaan ini berhasil. Lalu lanjut ke PC3 ke PC1. Dari lab 3 ke lab 1 berjalan dengan lancar. Lalu kita lihat apakah dia bisa kembali. Bisa ya teman-teman, berarti percobaan kali ini juga berhasil. Lalu lanjut dari PC3 ke PC2, dari lab 3 ke lab 2. Masuk ke mode simulation lagi, lalu kita amati. Dia sampai ke lab 2, lalu kita amati lagi apakah dia bisa kembali ke asalnya. Oke, berhasil. Lalu lanjut ke percobaan selanjutnya dari PC3 ke server 1. Nah, ini melewati 2 router. Kita coba apakah bisa. Apakah routernya dapat mengerti tujuannya kemana. Nah, dari lab 3 ke server 1 berhasil. Apakah dia bisa kembali lagi. Nah, dia bisa kembali teman-teman karena kita sudah memberitahu atau mengatur router statiknya. Jadi dia tahu arahnya kemana, perginya kemana, pulang kemana. Lanjut kita ke PC3 dari PC3 ke server 2. Masuk ke mode simulation, lalu kita amati. Oke, berhasil juga dari PC3 ke server 2 berhasil. Lalu kita lanjut lagi ke percobaan selanjutnya, yaitu dari server 1 ke server 2 melewati 1 router. Oke, berjalan dengan lancar ya. Berhasil juga. Lalu kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Dari server 1 ke
PC1 kemudian simulation kita amati lagi, lewati 2 router, lalu kembali juga melewati 2 router dan kembali ke asalnya. Percobaannya berhasil, kita lanjut ke percobaan selanjutnya dari server 1 ke leg 2. Masuk ke mode simulation lalu kita amati. Ini juga melewati 2 router. Oke, berhasil juga. Kita lanjut ke percobaan yang terakhir dari server 1 ke lab 3. Masuk ke mode simulation lalu kita cek. Nggak bisa. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini dari semua percobaan yang kita coba, semuanya berhasil. Lalu setelah itu kita kembali ke mode real time. Lalu kita lakukan tracing. Kita mulai dari PC1. Insert. Pertama tadi PC1 itu ke PC2. Berarti 192, 168, 1 4. Oke, complete ada, berarti berhasil. Lalu dari PC1 ke PC3. PC3 berarti 192, 168, 1128. Oke, berhasil juga temukan. Lalu tadi dari PC1 ke server 1. Insert. IP dari server 1 itu 33.3.3.1. Oke, temukan. Insert lagi dari PC1 tadi kemana lagi? Ke server 2. Ini tracer 43.3.3.1 ya. Ditemukan juga, berarti semuanya berhasil ya. Nah, kita lanjut. Kita cek lagi di PC3 atau lab 3. Tadi itu lab 3 ke PC1. Berarti 192, 198, 1. Oke, ada ditemukan juga ya. Lalu dari lab 3 tadi kemana lagi? Ke PC2 atau ke lab 2. IP-nya 192, 168, 164. Oke, ditemukan juga ya. Setelah itu dari PC3 kemana lagi? Ke server 1. IP-nya dari server 1 ya, ditemukan, berarti berhasil. Kita tracing lagi dari lab 3 ke server 2. 3, 4, 3, 4, 3, 1. Oke, ditemukan juga, berarti semuanya berhasil ya teman-teman. Lalu kita cek lagi di server 1. Tadi server 1 kemana aja? Server 1 tadi ke server 2 ya. Berarti IP nya server 2 nomor 3. Oke, ada. Jadi dari server 1 tadi ke
isi 1, 98, 1, 1. Nah, ada cek lagi dari 1 per 1 tadi ke lab 2. 192, 168, 164. Temukan juga ada yang terakhir dari besar per 1 ke lab 3. Tuh, 192, 168, 115. Oke, temukan juga, berarti semua percobaannya berhasil. Ya, baik, sekian dari saya untuk praktikum tentang routing statik ini. Terima kasih.